Dea Permata Karisma, wanita yang sempat diteror selama 3 bulan terakhir dan ditemukan tewas di kediamannya pada Selasa 12 Agustus 2025, ternyata dibunuh oleh ART-nya sendiri bernama Ade Mulyana. Korban yang berprofesi sebagai HRD ini dibunuh di rumah pribadinya di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sempat diduga bahwa motif pembunuhan yang dilakukan oleh Ade ini terkait asmara, namun dari Kapolres Purwakarta yaitu AKBP I Dewa Putu Gede Anom menyebut bahwa dugaan motif aksi pembunuhan untuk sementara waktu ini terkait masalah uang Rp500.000. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jabar yaitu rekan Dianza. Halo rekan, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan kasus terkini? Baik, Arin dan Tribunas dapat kami laporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa perkembangan kasus dari tewasnya Dea Permata Karisma di kediamannya yang berada di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Selasa 12 Agustus kemarin masih dalam perkembangan pihak kepolisian. Di mana informasi yang kami dapat bahwa sang suami yakni Ferry Riana pun masih menjalani pemeriksaan di kantor kepolisian. Namun pihak kepolisian pun juga sudah menetapkan satu tersangka yakni pembantunya sendiri yaitu bernama Ade Mulyana yang dimana sudah bekerja sama mereka selama 1 tahun. Seperti itu, Arif. Rekan bisa dijelaskan perihal motif dari aksi pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku ini? Apakah benar terkait masalah asmara dan juga uang rekan? Baik, informasi yang berkembang memang bahwa ada dugaan asmara, bahkan adanya tindakan asusila yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Namun pihak kepolisian saat ini baru menyebutkan motif utamanya adalah pelaku ini meminta upah sebesar 500.000 atas kerjanya. Namun karena ditolak oleh dia, akhirnya pelaku ini merasa kesal dan sakit hati hingga akhirnya memukul bagian belakang kepala Dea dengan palu. Seperti itu, Arin. Rekan bisa dijelaskan, katanya tuh sebelumnya ada teror yang dilakukan oleh pelaku kurang lebih 3 bulan terakhir. Apa saja jenis teror yang dilakukan oleh pelaku ini menurut keterangan dari keluarga korban? Baik, menurut keterangan dari keluarga korban, yakni suaminya sendiri, yaitu Ferry, menyebutkan bahwa memang ancaman itu ada dalam dua bentuk hal. Yang pertama itu, si pelaku ini menceritakan soal adanya pengepungan hingga dirinya dibegal, bahkan banyak orang yang mengintai di kediamannya. Namun, tempat beberapa kali si suaminya ini, Ferry, berusaha untuk mengejar dari orang yang mengintai rumahnya. Namun, ternyata orang tersebut tidak pernah ada, bahkan sudah keluar tergesa-gesa bahkan membawa golok, tapi yang diceritakan oleh Ade ini tidak benar setelah pemeriksaan hasil kepolisian. Terus untuk hal teror yang kedua yaitu ancaman melalui WhatsApp, di mana Ferry menceritakan bahwa ada beberapa kali nomor asing yang mengancam Dea yang mengaku sebagai perempuan dari yang suka dengan Fadel. Fadel sendiri merupakan dari uh, pekerja yang dibantu oleh Dea saat Dea ini bekerja sebagai HRD. Jadi seolah-olah ternyata dari Ade ini membuat rekayasa terkait ancaman tersebut dan hal itu terbuktikan dengan pemeriksaan pihak kepolisian. Seperti itu, Arif. Untuk pelaku sendiri bagaimana rekan? Apakah sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian atau belum sama sekali? Baik, untuk pelaku sendiri, Ade Mulyana ini memang sejak awal saat pihak kepolisian melakukan olah TKP sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Saat itu Ade dalam interogasi sampai sore hari pun masih dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memintai keterangan, dan setelah berjalan 1 hari, akhirnya Ade pada malam harinya itu mengaku kepada pihak kepolisian dan kepada suaminya dari Dea yakni Ferry. Dirinya mengaku bahwa melakukan aksi tersebut, pembunuhan terhadap Dea. Bahkan pada malam hari tersebut, Ade ini menunjukkan kepada pihak kepolisian barang-barang atau alat bukti yang digunakan untuk membunuh Dea, di mana barang bukti tersebut diantaranya ada palu, kemudian juga handphone korban, dan juga pakaian korban. Seperti itu, Arim. Baik, terima kasih rekan Denza atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Kotor belakang. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media atas kehadirannya. Pada kesempatan sore ini kami dari Polres Purwakarta akan merilis pengungkapan kasus yang kami tangani terkait dengan dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain. Adapun dasar kami melakukan penyidikan yaitu berdasarkan laporan polisi tanggal 12 Agustus 2025, di mana pada tanggal tersebut sekitar pukul 14.00 telah ditemukan seseorang yaitu di alamat Jati Mekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta dalam kondisi meninggal dunia, jenis kelamin perempuan. Adapun identitas dari korban yaitu inisial DP, umur 27 tahun, alamat Desa Karang Pamulang, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung. Kemudian tersangka yaitu dengan inisial AM, umur 25 tahun, alamat Sukamulya, Kelurahan Cisrah, Kabupaten Purwakarta. Kemudian kronologis yaitu tersangka yang sudah tinggal selama kurang lebih 1 tahun bersama dengan korban dan suaminya di TKP dengan tugas membantu dan menemani keluarga tersebut. Sekitar pukul 11.30 WIB di TKP hanya ada korban dan tersangka, dan terjadi penyampaian tersangka mengenai penagihan jasa kerja sebesar 500.000. Namun oleh korban tidak ditanggapi. TSK langsung mengambil palu di TKP untuk membuat pingsan korban dan kemudian dipukulkan ke bagian belakang kepala korban. Namun korban tidak pingsan, dan dengan hal tersebut tersangka menghantam kembali korban sampai tidak berdaya, dan kemudian tersangka keluar rumah untuk membuang barang bukti berupa HP korban di bawah jembatan Cinangka, dan barang bukti lainnya dibuang ke drainase daerah Danau Jatiluhur. Adapun motif dari pelaku berdasarkan hasil penyidikan yang kami temukan yaitu tersangka kesal dan sakit hati oleh korban karena gaji tidak dibayarkan, dan apabila ada motif-motif lain masih dalam pendalaman. Modus operandi dari tersangka yaitu memukul beberapa kali kepala korban dengan menggunakan palu, memukul bagian mulut korban dengan ujung gagang palu. Adapun barang bukti yang kami amankan dalam proses penyidikan yang kami lakukan yaitu 1 buah palu dengan gagang warna hitam, kemudian 1 buah kain taplak meja warna coklat, 2 unit handphone, dan 1 unit sepeda motor merek Honda Karisma warna hitam. Terhadap perbuatan pelaku, penyidik menerapkan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukum penjara 15 tahun dan paling lama penjara seumur hidup. Kami dari Polres Purwakarta melalui Satreskrim berkomitmen menjaga situasi keamanan di Polres Purwakarta aman dan kondusif melalui langkah-langkah penyidikan dan ungkap kasus yang kami lakukan. Mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan terhadap pengungkapan kasus yang kami laksanakan dalam proses penyidikan. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.